Ketika seorang pemuda desa tersesat di Gunung Wuyun, ia melihat perempuan berdiri di atas kabut, Dewi Yaoji, penjaga angin lembut. Dari pertemuan itu, ia mendengar rahasia gunung yang gelisah dan takdir baru yang memanggilnya. Namun yang paling mengejutkan, Yaoji memanggil namanya bukan tanpa alasan. Ayo like dan subscribe untuk support saya. Di lembah kecil yang tersembunyi di antara pegunungan hijau pucat, terdapat sebuah desa bernama Yunshui. Desa itu selalu diselimuti kabut tipis sejak fajar hingga menjelang senja, seperti selimut putih yang melindungi warganya dari dunia luar. Kabut itu bukanlah kabut biasa. Ia tidak dingin dan tidak pula menghalangi pandangan, melainkan lembut, seperti embun yang tersangkut di udara. Para tetua desa kerap mengatakan bahwa kabut itu adalah berkah dari sang Dewi Gunung, Yaoji, penjaga lembah dan pengatur angin lembut. Walaupun banyak yang menganggap itu hanya cerita lama, kabut yang tak pernah hilang membuat legenda tersebut tidak pernah benar-benar mati. Di desa itu tinggallah seorang pemuda bernama Xiao Yan, anak bungsu dari keluarga pembuat anyaman bambu. Berbeda dari penduduk lain yang menerima kabut sebagai bagian dari kehidupan, Xiao Yan selalu merasakan ada sesuatu yang memanggilnya dari balik tirai putih itu. Sebuah bisikan yang membuatnya penasaran sejak kecil. Setiap pagi, ia berdiri di tepi desa, memandangi kabut yang bergulung pelan di sela pepohonan, berharap ada sesuatu yang muncul dari baliknya. Ia tidak tahu apa yang ia tunggu. Namun hatinya selalu bergerak setiap kali angin lembut menerpa wajahnya, seolah ada yang menyentuhnya. Meski begitu, hidup di Yunshui tidaklah sulit. Tanahnya subur, airnya jernih, dan para penduduk hidup rukun. Namun ada satu aturan yang tidak boleh dilanggar. Tidak seorang pun boleh naik ke Gunung Wuyun saat kabut masih turun, terutama ketika kabut tampak lebih tebal dari biasanya. Konon, di puncaknya berdiri sebuah kuil tua tempat Dewi Yaoji bersemayam, dan siapapun yang masuk tanpa izin akan tersesat tanpa jejak. Aturan itu selalu diceritakan turun-temurun, dan walaupun tidak ada yang pernah melihat Yaoji secara langsung, aura misterius di sekitar gunung membuat penduduk tidak berani mencoba. Xiao Yan, meski berani dan penuh rasa ingin tahu, tetap mematuhi aturan itu. Namun setiap kali melihat kabut turun lebih tebal dari biasanya, hatinya justru berdebar. Ia merasa seperti ada sesuatu yang menunggu dirinya di atas sana. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ada malam-malam tertentu ketika ia mendengar suara seperti lonceng kecil berdering jauh di gunung, atau angin lembut berputar di sekitar rumahnya tanpa sebab. Ia tidak pernah berani mengatakan hal itu kepada siapapun, takut dianggap sedang berkhayal. Pada suatu pagi di musim gugur, kabut turun lebih rendah dari biasanya, yakni hari ketika dedaunan jatuh perlahan dan udara terasa lebih lembut daripada hari-hari sebelumnya. Saat itulah Xiao Yan, tanpa alasan yang jelas, merasakan sebuah dorongan kuat dalam dirinya. Kabut itu terasa berbeda, seolah memanggil namanya. Dan tanpa ia sadari, hari itu adalah hari pertama dari takdir panjang yang akan mempertemukannya dengan sosok yang hidup hanya dalam legenda. Yaoji, Dewi Gunung, yang berdiri di atas kabut. Pada hari itu, Xiao Yan memutuskan untuk pergi ke hutan lebih pagi dari biasanya. Ia awalnya hanya berniat mencari bambu muda untuk ayahnya, namun langkahnya terus membawa ia lebih jauh, menembus kabut yang anehnya terasa jauh lebih hangat. Kabut itu bergerak seolah membuka jalan untuknya, mengiringinya masuk lebih dalam ke Gunung Wuyun. Meski ia sadar bahwa dirinya mulai menanjak ke arah lereng terlarang, rasa takutnya justru tertutup oleh rasa penasaran yang seakan menuntun langkahnya.
Tidak ada burung berkicau, tidak ada suara ranting patah, hanya desau angin lembut yang terdengar seperti seseorang sedang berbisik. Perjalanan itu mulai terasa aneh ketika Xiaoyan menyadari ia tidak lagi mengenali jalan setapak yang dilaluinya selama bertahun-tahun. Pohon-pohon di sekelilingnya tampak lebih tinggi, akar-akar menjulur seperti jari-jari tua, dan kabut yang mengambang di antara batang-batang pohon tampak menari perlahan. Ia mencoba kembali berbalik, namun jalur yang barusan ia lalui tidak lagi terlihat. Kabut telah menelan segalanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar tersesat. Namun justru pada saat itu, ia mendengar sesuatu, sebuah nada halus, seperti nyanyian dari kejauhan. Nada yang terasa sangat familiar, meski ia tidak pernah mendengarnya sebelumnya. Xiaoyan melangkah mengikuti suara itu. Semakin ia mendekat, semakin jelas alunannya. Lembut seperti air mengalir dan hangat seperti sinar matahari. Hatinya berdebar, bukan karena takut, melainkan seperti bertemu dengan sesuatu yang sudah lama ia rindukan tanpa ia sadari. Ketika kabut di depannya perlahan terbuka, ia melihat sebuah dataran kecil yang dikelilingi pepohonan berwarna zamrud. Di tengah-tengahnya, kabut bergulung-gulung membentuk lingkaran tipis, dan di atas lingkaran itu ada sesosok perempuan berdiri tanpa menyentuh tanah. Perempuan itu mengenakan pakaian berwarna putih pucat dengan lapisan tipis yang bergerak mengikuti aliran kabut. Rambutnya hitam panjang, terurai lembut ditiup angin, dan kulitnya memancarkan cahaya keperakan yang tidak berasal dari matahari. Matanya tertutup, namun langkah kakinya, atau lebih tepatnya, gerakan tubuhnya, begitu anggun, seolah ia menari di atas permukaan air. Kabut berkumpul di bawahnya seperti sebuah takhta, seolah memeluknya. Xiaoyan membeku. Ia tidak berani bergerak, tidak berani bernapas, terlalu keras. Ketika perempuan itu membuka matanya, dunia di sekitar Xiaoyan seakan berhenti. Tatapannya lembut, seperti angin musim semi yang menyingkap daun muda. Ada sesuatu dalam mata itu, sesuatu yang membuat Xiaoyan merasa dilihat jauh lebih dalam daripada yang pernah ia bayangkan. Seolah gadis itu bisa membaca hatinya tanpa bertanya. Angin di sekitarnya berhenti bergerak, kabut terhenti di udara, dan hanya suara napas Xiaoyan yang terdengar. Perempuan itu tersenyum pelan, dan suaranya lembut seperti kabut yang menyentuh kulit. Xiaoyan, katanya, memanggil namanya tanpa ragu. Akhirnya kau sampai. Dan pada saat itu, pemuda yang tersesat itu menyadari dua hal. Pertama, ia tidak sedang bermimpi. Dan kedua, perempuan di hadapannya adalah sosok yang selama ini hanya ada dalam legenda, Yao Ji, Dewi Gunung Wuyun. Xiaoyan berdiri terpaku, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Suara Yao Ji begitu lembut dan jernih, seperti gema angin yang menyentuh dinding lembah. Ia ingin bertanya, bagaimana sang dewi tahu namanya? Mengapa ia dipanggil, atau apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya? Namun, kata-kata tidak keluar. Seolah semua keberaniannya tersapu kabut. Yao Ji memandangnya dengan tenang. Tidak ada ancaman dalam tatapannya. Hanya kedalaman yang menenangkan, seperti danau yang tidak pernah tersentuh badai. Saat kabut di sekitarnya perlahan turun dan menyentuh ujung rumput, Xiaoyan bisa merasakan angin hangat berputar pelan, seakan menyambutnya. "Jangan takut," ucap Yao Ji. Bahkan sebelum Xiaoyan mengatakan apapun, suaranya tidak keras. Namun setiap kata terasa seperti jatuh langsung ke dalam hati. "Aku memanggilmu karena kau telah mendengar bisikan gunung sejak kecil. Kau adalah satu dari sedikit manusia yang bisa merasa ketika angin membawa pesan." Mendengar itu, dada Xiaoyan terasa hangat. Sejak kecil, ia memang selalu merasa kabut dan angin berbicara padanya. Namun ia tak pernah tahu
apakah itu hanya imajinasi? Kini, ia berdiri di hadapan Dewi Gunung yang mengakui hal itu sebagai sesuatu yang nyata. Xiaoyan akhirnya menemukan suaranya kembali. Dengan gugup namun jujur ia bertanya, "Mengapa? Mengapa aku yang dipanggil? Aku hanya pemuda biasa dari desa." Yao Ji menatapnya lebih lama, tatapan yang mengandung sesuatu yang sulit dijelaskan. Campuran rasa iba, kekaguman, dan sedikit kesedihan yang tersembunyi sangat dalam. "Karena kau adalah satu-satunya yang datang tanpa ketakutan," jawabnya pelan. Kabut tidak pernah menghalangi mereka yang datang dengan hati jernih. Ia hanya menutup diri dari mereka yang ingin melihat tanpa memahami. Xiaoyan terdiam. Tanpa ia sadari, langkahnya menuju gunung ternyata memang berasal dari hatinya, bukan dari rasa ingin tahu semata. Kabut di sekeliling mereka bergerak perlahan, seperti mengikuti napas Yao Ji. Sang Dewi kemudian mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, angin lembut bertiup melingkari Xiao Yan. Angin itu tidak membuatnya dingin, melainkan memberikan rasa hangat dan damai yang belum pernah ia rasakan. "Gunung ini telah lama menjaga desa kalian," jelas Yao Ji. Namun keseimbangannya mulai berubah. Angin membawa pesan yang tidak bisa diabaikan. Xiaoyan menelan ludah, tidak mengerti sepenuhnya. Tetapi ia bisa merasakan keseriusan dalam nada suara sang Dewi. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar pertemuan ini. "Dan kau, Xiaoyan," Yao Ji berhenti, seolah mempertimbangkan sesuatu yang sulit untuk diucapkan. "Kau akan menjadi jembatan antara manusia dan gunung." Xiaoyan tertegun. Kata-kata itu terasa terlalu besar baginya. Ia hanya anak desa, biasa, tanpa keahlian atau keberanian istimewa. Namun saat ia bertatapan kembali dengan Yao Ji, ia merasakan sesuatu yang tidak ia mengerti. Sebuah dorongan lembut, seperti keyakinan yang ditanamkan dengan angin. Tanpa ia sadari, hidupnya telah berubah sejak kabut pertama kali memanggil namanya. Sang Dewi mengajak Xiaoyan mengikuti langkahnya, atau lebih tepatnya, gerakannya yang seperti melayang di atas kabut. Mereka berjalan melewati hutan yang tiba-tiba tampak berbeda, lebih hidup, lebih berbisik. Setiap daun tampak bergerak mengikuti kehadiran Yao Ji, dan angin yang berputar di antara ranting seperti menyambut keduanya. Xiaoyan mengikuti dari belakang. Masih kebingungan namun tak dapat menolak rasa damai yang mengalun dari sekitar sang Dewi. "Gunung ini berbicara," kata Yao Ji, pelan, tanpa menoleh. "Kau mungkin belum bisa mendengarnya sepenuhnya, tapi kau berada di ambang itu." Mereka tiba di sebuah tepi tebing kecil yang menghadap ke lembah Yunshui. Kabut bergulung perlahan ke bawah, seperti air terjun putih yang mengalir tanpa suara. Dari tempat itu, rumah-rumah desa terlihat seperti titik kecil di antara pepohonan. Yao Ji berdiri diam, memandang lembah itu dengan tatapan penuh kasih yang begitu halus sehingga Xiaoyan bisa merasakannya seperti pelukan angin. "Selama ratusan tahun, aku menjaga desa kalian," ucapnya. "Kabut menjaga tanaman tidak kering, angin lembut membawa hujan ke waktu yang tepat, dan hutan tetap hidup." Xiaoyan terdiam mendengarkan. Kagum sekaligus tidak percaya bahwa perempuan di hadapannya adalah roh yang menjaga mereka selama ini. Namun suara Yao Ji berubah sedikit, menjadi lebih dalam. Tapi akhir-akhir ini, angin tidak lagi tenang. Ia membawa tanda-tanda perubahan. Xiaoyan mengernyit, berusaha mengerti. "Perubahan apa?" tanya pemuda itu. Yao Ji menutup mata sebentar, merasakan arah angin, seperti seseorang yang mendengar melodi yang sangat pelan. Ada kekuatan asing yang mencoba masuk ke dalam gunung ini. Ia bukan makhluk jahat, namun kehadirannya mengganggu keseimbangan alam. Jika tidak dihadapi,
Desa kalian bisa kehilangan perlindungan kabut. Xiaoyan merasa dadanya menegang. Ia memandang lembahnya yang damai. Tak pernah terpikir bahwa ada sesuatu yang mengancamnya. Lalu, apa yang harus kulakukan? Tanya Xiaoyan. Kali ini dengan suara yang tulus, meskipun dirinya sendiri masih bingung. Yao Ji menoleh padanya. Dan untuk pertama kalinya, senyum sang dewi tampak jelas. Lembut, namun menyimpan kepedihan. Aku tidak bisa turun ke desa lagi, ucapnya. Batas antara dunia para dewa dan manusia telah menjadi lebih ketat. Namun, kau dapat menjembatani keduanya. Kau dapat mendengarkan gunung seperti aku. Xiaoyan menelan rasa gentar yang mulai muncul. Ia tidak tahu bagaimana cara mendengarkan gunung. Namun ia tahu Yao Ji tidak mungkin salah memilih. Sang dewi kemudian mendekat. Jarak di antara mereka hanya selembut hembusan angin. Aku akan mengajarimu, katanya. Namun ingat Xiaoyan, setiap orang yang dipanggil oleh kabut memiliki takdir yang harus dijalani. Jalanmu tidak akan mudah. Kata-kata itu bukanlah ancaman, melainkan penegasan lembut. Xiaoyan mengangguk, meski hatinya berdebar kencang. Ia tidak tahu bagaimana nasibnya akan berubah, namun satu hal jelas, ia tidak lagi berjalan seorang diri. Ketika Yao Ji mengangkat tangannya dan kabut bergerak mengikuti perintahnya, Xiaoyan merasa angin memanggil namanya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa siap untuk mendengarnya. Langit mulai berubah menjadi jingga pucat ketika Yao Ji membawa Xiaoyan ke sebuah dataran tinggi yang dikelilingi tebing kabut. Tempat itu terasa seperti dunia lain, sunyi, lembut, dan damai. Seakan semua suara keras telah tertinggal jauh di bawah. Di tengah dataran, terdapat sebuah batu besar yang dipenuhi ukiran-ukiran tua, pola angin yang berputar, dan lingkaran kabut yang saling bertaut. Disinilah para penjaga gunung menerima pendengaran pertama mereka, ujar Yao Ji sambil menyentuh permukaan batu. Ukiran itu berpendar pelan saat jemarinya menyentuhnya, seolah mengenali sang dewi. Xiaoyan menatapnya penuh kagum, merasakan getaran halus merambat ke tanah di bawah kakinya. Kau tidak akan menjadi dewa, lanjut Yao Ji dengan suara lembut. Namun hatimu bisa selaras dengan gunung. Cukup untuk mendengar apa yang ingin ia sampaikan. Xiaoyan mengangguk, walau dirinya masih belum mengerti semuanya. Namun ia percaya. Ada sesuatu tentang kehadiran Yao Ji, ketenangannya, kedalaman tatapannya, cara kabut mematuhi gerak tangannya, yang membuatnya merasa bahwa apapun yang terjadi nanti, ia tidak akan tersesat. Yao Ji mengangkat tangannya, dan angin mulai berputar pelan, membentuk lingkaran di sekitar Xiaoyan, seperti jalinan benang tak terlihat. Kabut naik, turun, lalu melingkari tubuhnya, seakan memeriksa apakah ia siap. Pejamkan matamu, bisik Yao Ji. Xiaoyan menurut, dan seketika dunia menjadi sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada angin, hanya detak jantungnya sendiri yang mengisi keheningan. Namun perlahan, sesuatu yang lain mulai terdengar. Suara halus seperti bisikan jauh, lembut seperti helai kain yang menyentuh kulit. Suara itu bukan bahasa, namun ia mengerti. Itu adalah suara tanah yang merasakan tekanan perubahan, suara akar pohon yang gelisah, dan suara angin yang membawa pesan yang tidak dapat disampaikan pada manusia biasa. Xiaoyan membuka matanya, terkejut, sekaligus terpenuhi rasa haru. Ia benar-benar mendengarnya. Yao Ji menatapnya dengan senyum bangga yang jarang ia tunjukkan. Kau telah menerima panggilan, ucapnya. Mulai sekarang, kaulah yang mendengar perubahan pertama. Sebelum kabut dan angin sempat datang padaku. Xiaoyan menunduk hormat, meski ia tidak tahu apakah dirinya pantas. Namun di balik rasa gentar itu, ada sebuah kedamaian baru.
seolah sebagian dari kabut kini hidup di dalam dirinya. Yaoji kemudian memalingkan wajahnya ke arah lembah. Xiaoyan, lanjutnya, suaranya melembut seperti serpihan embun. Aku bukan hanya memanggilmu karena gunung memerlukanmu. Ia terdiam sejenak, seakan menimbang kata yang tepat. Aku memanggilmu karena hatimu telah lama berbicara padaku. Xiaoyan tertegun. Angin berhenti berputar, kabut turun perlahan, dan waktu seolah melambat. Yaoji menatapnya, tatapan yang begitu dalam, begitu sunyi, namun penuh kedekatan yang selama ini tidak pernah ia sadari. Gunung tidak hanya memanggilmu, lanjutnya, aku pun memanggilmu. Kata-kata itu tidak diucapkan sebagai takdir, melainkan sebagai pengakuan yang lembut. Xiaoyan tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya merasakan dadanya dipenuhi sesuatu yang hangat dan damai. Ia tahu hubungan mereka tidak seperti manusia biasa. Yaoji adalah dewi, penjaga gunung, sementara ia hanyalah pemuda desa. Namun rasa itu nyata. Dan Yaoji, dalam keheningan kabut sore itu, mengakuinya dengan jujur. Sebelum matahari tenggelam, Yaoji mengambil langkah mendekat. Ia menaruh tangan ringan di atas dada Xiaoyan, tepat di tempat angin berputar pertama kali. Kembalilah ke desa, katanya pelan. Dengarkan gunung, bila angin berubah, datanglah ke sini, panggil namaku, dan kabut akan membawamu padaku. Kabut mulai naik, menutupi tubuh sang dewi, sedikit demi sedikit. Xiaoyan mencoba menahan, ingin mengatakan sesuatu, namun Yaoji hanya tersenyum, senyum yang menyimpan janji panjang. Ini bukan perpisahan, ucapnya sambil memudar ke dalam kabut. Ini awal dari perjalananmu dan awal dari cerita kita. Dan ketika kabut menghilang sepenuhnya, Xiaoyan berdiri sendirian, namun tidak lagi merasa sendiri. Di dadanya, angin berputar lembut. Di hatinya, suara Yaoji tetap tinggal.